Shalom saudara, kita kembali memasuki Abam episode 487 dari seorang ibu di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Salam Bapak Pendeta, saya punya keluhan Bapak kalau anak saya ada lumpuh dari umur 10 tahun dan sekarang sudah umur 12 tahun. Anak laki-laki awalnya sering jatuh dan ditindes motor. Tapi sudah urut dan cari tim doa. Tapi sampai dengan saat ini belum bisa bangun sendiri dan hanya bisa merayap. Untuk itu kami minta tolong bantuan Bapak Pendeta untuk doa kesembuhan. Kami sangat berpengharapan bahwa sekalipun Bapak Pendeta tidak sempat menjamah, tapi dengan doanya Bapak Pendeta pasti anak kami sembuh. Terima kasih Bapak Pendeta. Oke. Saya percaya sekali mujizat itu masih ada. Apalagi pada hari-hari terakhir ini, Tuhan sudah menunjukkan mujizat di beberapa pelayanan kami. Orang yang kena kanker, sembuh, yang cuci darah, berhenti cuci darah, yang memiliki benjolan di mata, tidak jadi dioperasi, dan lain-lain. Oke. Tetapi tidak saat ini. Kalau saya tergerak saat ini, tapi saya tidak tergerak saat ini. Di doa pagi saya akan mendoakan orang-orang sakit atau di doa hari Jumat. Ya, nanti khusus saya akan berdoa untuk orang sakit dan ikut doa tersebut, ya. Karena yang memiliki kuasa bukan saya, tapi Tuhan, dan saya tidak sembarangan melepaskan kuasa jika belum saatnya atau belum waktunya. Saya akan doakan. Ibu jangan ragu-ragu, anak ibu akan sembuh. Ya, ikut doa pagi atau doa Jumat dan saya akan menjanjikan untuk mendoakan orang-orang sakit, orang lumpuh, kanker, ganas dan lain-lain dalam nama Yesus. Tetapi sekarang aku serahkan dulu anak ibu untuk sebuah persiapan mujizat, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih ini, ya Bapa, yang anaknya lumpuh dari umur 10 tahun dan sekarang sudah umur 12 tahun. Bapa, kuasamu tidak terbatas. Aku mohon kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Kristus, cipta ulang saraf-saraf dari tubuh anak ini. Agar mulai sekarang Bapa mulai cipta ulang tubuhnya, guna persiapan bisa jalan penuh. Aku mohon kepada Bapa Yahweh, aku tidak ragu-ragu, aku percaya dalam nama Yesus Kristus, anak ini akan berjalan dan mulai disembuhkan Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan berikut, pria lajang jemaat gereja Pentakosta di Sumatera Utara. Salam Pak Pendeta Erastus, saya mau bertanya Pak Pendeta, bolehkah seorang Kristen makan darah? Sebagai seorang jemaat Pentakosta, saya tidak mengkonsumsi darah karena memang terdapat larangan dalam Kisah Rasul sekian, Kisah Rasul sekian, Kisah Rasul sekian. Selama ini saya kekeh tidak mau mengkonsumsi makanan yang dicampur darah. Selama ini saya sering bertukar pikiran, berdiskusi dengan saudara dari aliran Protestan yang notabene makan makanan yang dicampur dengan darah. Beberapa waktu yang lalu saya lihat penjelasan mengenai makan darah oleh seorang romo aliran Ortodoks. Dalam penjelasannya tentang ayat-ayat Kisah Rasul di atas, romo tersebut mengatakan boleh makan darah. Menurut penjelasannya mengenai ayat larangan di Kisah Rasul tersebut. Jadi karena perdebatan antara Kristen Yahudi yang memegang erat tradisi hukum Taurat, tidak makan darah dengan Kristen non-Yahudi yang makan darah. Untuk menghindari perselisihan, maka para rasul membuat keputusan kepada jemaat untuk menjauhkan diri dari darah dan sebagainya. Walau sebenarnya tidak ada lagi hukum Taurat yang mengikat karena Tuhan telah memerdekakan kita dari segala peraturan hukum Taurat di atas kayu salib.
Melalui pertanyaan ini saya ingin mendengar langsung dari Bapak Pendeta Erastus mengenai boleh atau tidak boleh kita makan darah. Maaf uraian saya kepanjangan, mohon penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. Saya mengerti pandangan Romo aliran ortodoks itu yang juga tentu sudah saya dengar dari beberapa pihak. Melihat konteks zaman waktu itu, orang-orang Kristen non-Yahudi biasa makan darah. Tetapi orang-orang Kristen Yahudi karena Taurat dan dari kecil memang sudah jijik terhadap darah, tidak makan darah. Maka diambil keputusan supaya tidak menjadi batu sandungan. Ingat ini, tidak menjadi batu sandungan, maka hendaknya tidak makan darah. Jadi di sini soal makan darah itu intinya adalah jangan menjadi batu sandungan. Ini sama dengan makan makanan yang setelah dipersembahkan berhala. Tapi Paulus mengatakan berhala itu tidak ada. Kalau kamu ditawari makanan, mau makan, makan saja. Saya tidak perlu tanya, apakah ini persembahan berhala? Karena makan apa tidak ada kaitannya dengan kesucian. Ya. Namun demikian harus dipahami, lebih dari sekedar benda yang dimakan, ya, bisa menjadikan seseorang berdosa. Lebih dari itu, kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu lebih mencelakai. Itu lebih mencelakai. Kalau di Alkitab misalnya mengatakan, apa yang masuk dalam mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar itu menajiskan. Jangan ada berkata, wah masuk aja apa, enggak ada yang menajiskan. Jangan salah, itu di Yahudi. Yang masuk dalam mulut tidak menajiskan pasti tidak termasuk babi, darah, dan lain-lain. Jadi kalau saudara misalnya di toilet ada kalimat, dilarang membuang benda apapun di sini. Ya benda apapun tidak boleh kecuali ya tinja dan air kencing kita. Ya kan? Bukan barang apapun lalu tidak dimasukkan. Harus tahu konteks. Jadi ketika dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yang masuk tidak menajiskan. Lalu banyak orang mendapat pembenaran, kita boleh makan apa saja, darah lah, apalah. Bukan. Dalam konteks Yahudi, babi, darah pasti tidak termasuk itu. Ya. Kalau Tuhan menghendaki, tentu oleh hikmat Roh Kudus ya, para rasul mengatakan jangan makan darah. Itu tentu ada hikmat di dalam konteks zaman itu. Ya jangan makan darah untuk zaman itu. Kalau zaman kita ini zaman modern. Ternyata darah sumber penyakit. Jangan makan darah. Kalau saya orang Jawa itu suka makan didih namanya. Saren. Apalagi dimasak pakai cabai hijau. Wow. Mantap. Orang Batak saksang ya. Tetapi saya tidak makan setelah saya masuk gereja karismatik. Saya sebelumnya Protestan. Jadi didih atau saren atau darah itu makanan hari-hari. Atau sering maksud saya. Tapi begitu masuk gereja Pentakosta, saya tahu bahwa ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang karismatik. Saya tidak makan lagi. Lebih lagi saya tahu ini tidak mendatangkan kesehatan. Jadi darah yang dimakan tidak ada unsur religius Kristiani. Kalau ada unsur kesucian, unsur religius, Yesus pasti wanti-wanti mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu. Enggak. Yesus tidak melarang. Tetapi bukan berarti kita boleh makan. Ya. Tidak, ingat ada firman Tuhan yang saudara-saudara sekalian harus perhatikan ya. Saya mau bacakan dulu saudara ya. Ini ayat bagus ya mengenai darah ya. Atau bisa terkait dengan darah ya. Segala sesuatu halal bagiku, boleh saja. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh siapapun. Ya, segala sesuatu halal, tapi tidak semuanya berguna.
Kalau itu bikin penyakit dan batu sandungan orang lain, jangan dimakan. Seberapa senangnya sih makan itu darah? Nah, jadi kesimpulannya apa? Simpulkan sendiri ya. Simpulkan sendiri, karena banyak saudara-saudara kita yang masih ngotot mau makan darah ya, makanlah. Tapi kalau saya tidak. Kalau saya ditawari makanan ya, lalu sudah diambilin di Tapanuli, ada saksang juga di situ, saya makan. Tapi saya singkirkan itu, saya tidak makan. Saya nggak berkata, aduh najis, enggak ya. Kalaupun kebawa 1-2 ya bisa saja. Bukan sengaja kebawa loh, nggak dosa loh. Bukan begitu. Kebawa bisa, tapi enggak apa-apa ya. Oke, saya kira jelas sekali ya. Wanita usia 34 tahun menikah, memiliki 1 anak umur 6 tahun. Oke, Salam Pak Era, saya di sini mau berbagi pengalaman. Ini jemaat GSKI, sudah 12 tahun di Rehoboth. Hidup saya hanya mengurus anak, mencari nafkah, berdoa, dengar khotbah Truth ID, Pak Weknyo, Pak. Suatu kali disakiti orang terdekat saya, intinya dikhianati, ditipu. Tapi bukan suami ya Pak. Pak, saya rasakan ketika saya disakiti, saya menangis. Diam, tidak membalas, tidak bereaksi, tapi saya merasakan Tuhan lebih dalam ketika saya disakiti. Jadi lebih mengalami Tuhan ya. Saya merasakan Tuhan hadir dan nyata ketika saya dirugikan, disakiti, ya, rela berkorban. Boro-boro mau membalas Pak, hati ini tidak bisa, malah saya membalas dengan kebaikan. Suami saya melihat saya sampai bilang, hebat ya kamu, kalau saya sih tidak bisa. Bagi saya mujizat terbesar adalah ketika karakter saya berubah Pak. Kok bisa ya saya begini? Kalau lihat 6 bulan atau setahun lalu rasanya saya belum seperti ini. Apakah Bapak merasakan hal yang sama? Aku Bapak rohanimu. Aku juga punya pengalaman seperti kamu dan lebih besar. Tapi kita kan sudah belajar ya, 3 ya. 1 harus diam, yang kedua diam, 3 baru diam. Jadi diam terus ya. Dan kita malah lebih dekat ya. Saya dibully, difitnah begitu hebat, merusak karakter saya. Tapi kalau Tuhan membela kita, Tuhan pasti melindungi kita. Kalau dasarnya kita ini brengsek, Tuhan akan hancurkan kita. Kalau kita benar, Tuhan lindungi kita. Dengan kejadian-kejadian itu kita malah banyak berdoa, puasa. Naik kelas kita jadi moving to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi ya. Oke, puji Tuhan, like father, like daughter ya. Kamu sama dengan saya karena bapaknya mengalami begitu, kamu juga alami begitu. Dan saya sudah memberikan contoh, diam ya. Di media sosial kita tidak membalas ya, dikatain sesat, dikatain melakukan pelanggaran moral dari mulut ke mulut jemaat, kita diam saja. Yang begini ya, lebih menantikan pengadilan Tuhan. Kita lebih menantikan pengadilan Tuhan. Baru nanti di sana akan terbuka siapa kita masing-masing sebenarnya. Puji Tuhan ya, kepadamu usia 34 tahun wanita. Oke, wanita usia 25 tahun, mahasiswa S2, belum bekerja, single. Lalu Om Era, saya pernah bertanya di webinar BBS. Apa itu BBS? Bible Study, semacam itu kali. Om, saya mau bertanya mengenai panggilan hidup. Tujuan saya S2 adalah menjadi dosen karena saya mengajar nyaman dengan lingkungan kampus dan profesi dosen juga membuat saya mengupdate ilmu baru. Ini pendapat saya ya. Namun setelah saya mencoba riset selama bersama dosen dan ada penugasan menulis paper, saya tidak minat sama sekali Om. Padahal tugas utama dosen adalah melakukan publikasi. Saya lebih tertarik bekerja di lapangan Om. Tapi di satu sisi saya berkeinginan menjadi dosen. Mohon nasihatnya Om, saya masih bingung dan takut salah dalam menemukan panggilan hidup ini Om. Terima kasih. Kamu ini model orang yang masih cari senang sendiri.
dan kamu orang yang masih bosenan, ya. Bosenan, kamu tidak stabil. Sebenarnya kamu belum utuh, jiwamu itu belum utuh, ya. Saya khawatir kalau kamu ketemu pria yang masih muda ini, ya. Ketemu pria yang kamu jatuh cinta, kamu jadi tidak selektif dan bisa bahaya. Sekarang kamu melekat kepada Tuhan saja, melekat kepada Tuhan. Nanti kamu akan menemukan pimpinan Roh Kudus mau apa. Kalau kamu mau ada di lapangan, ya, tidak mau jadi dosen, ya kamu tidak perlu membuat jurnal ilmiah, tidak perlu membuat publikasi. Tapi kalau kamu mau jadi dosen, you can't avoid it. Kamu tidak bisa menghindarinya. Mau menjadi dosen tapi tidak melakukan publikasi, ya tidak bisa. Cara apa ini Indonesia dan di dunia juga demikian, harus ada penemuan, ya, publikasi, jurnal ilmiah, jadi dosen. Tapi kamu belum mantap, kamu masih gantung. Nah, oleh sebab itu, kamu temukan dulu deh tujuan hidup. What is the reason we live? What is the reason we live? Ya, achievement kita bukan career, bukan spouse, bukan partner, bukan material thing, ya. Bukan honor, bukan prestige. Tapi achievement kita itu pleasing God, menyenangkan hati Tuhan. Coba kamu larikan dulu ke sana. Pikiranmu ditujukan untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nanti pikiranmu akan dibuka dan kamu akan menemukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan sampai dengan usia yang cukup lumayan 25 tahun ini kau masih ragu-ragu seperti ini. Mau jadi dosen, tapi juga mau di lapangan. Gimana ya? Mestinya kamu sudah mengarah dengan usia 25 tahun ini. Sebab kamu sudah lulus S1 dari 3-4 tahun yang lalu. Atau 2-3 tahun yang lalu. Ya, oke. Sekarang fokusmu ke Tuhan dulu ya nak. Ikuti Om Eras. Nanti seperti kabut terbuka kamu akan menemukan apa yang harus kamu capai. Oke. Kamu orang rajin ya. Kamu anak rajin. Kamu orang rajin. Dan kamu juga orang yang sebenarnya tidak bisa diam. Dan kamu orang yang sebenarnya tidak ingin tidak maju. Kamu mau selalu maju. Kamu tidak, ya bukan kamu gak mau dikalahkan orang, tapi kamu tidak ingin terbelakang. Kamu punya karakter itu bagus, positif. Tetapi harus Tuhan dulu diutamakan, kamu kemudian bisa menemukan apa yang Allah rancang dalam hidupmu. Udah itu aja deh. Oke? Kamu potensial loh dipakai Tuhan. Ingat Om Eras katakan, kamu potensial dipakai Tuhan. Jangan sampai kamu terjebak oleh laki-laki yang salah. Ingat pesan Om Eras ya. Jangan mudah jatuh cinta kepada orang. Kamu akan menyesali seumur hidupmu. Jangan sampai itu terjadi. Sekarang ibu rumah tangga usia 40 tahun. Salam Pak Pendeta, maaf saya mau tanya. Saya dan suami sudah menikah hampir 15 tahun. Awal menikah saya bekerja ikut suami, tapi berjalannya waktu sampai 3 tahun saya merasa kalau tidak ada pertumbuhan rohani dalam diri saya. Lalu saya izin ke suami untuk kembali ke gereja. Gereja saya yang awal sebelum saya menikah. Kebetulan saya juga terlibat pelayanan gereja sebagai pendoa syafaat. Yang saya mau tanya, apakah berdosa kalau suami istri tidak bergereja di satu gereja? Karena sudah lama kita pisah gereja. Kehidupan rumah tangga kita nggak ada masalah dengan hal tersebut. Terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Kamu katakan kehidupan rumah tanggamu tidak ada masalah. Ini salah. Pasti ada masalah atau belum meledak. Tidak mungkin tidak ada masalah suami istri beda agama, beda gereja tapi masih satu rumah. Ada prinsip-prinsip hidup yang nanti akan berubah. Jadi kamu sedang membangun bom waktu. Nah, ini masalahnya menikah 15 tahun awal menikah saya bergereja ikut suami.
Sebenarnya begini ya, kamu kalau ikut Truth ID itu udah cukup membuat kamu bertumbuh. Kamu masih bergereja dengan suami, kamu ikut Truth ID. Kamu bisa memberkati, menggarami, mempengaruhi suami ikut Truth ID. Bertumbuh. Kalau bertumbuh bersama lalu gereja itu ternyata tidak mengakomodir kebenaran yang kau pahami, dua-dua keluar. Nah sekarang kamu merasa di situ tidak diberkati, tidak bertumbuh, kamu keluar, suami tinggal di sana. Satu kata untuk kamu ya, kamu egois. Kamu egois. Dan kamu tipe orang yang tidak mudah diatur. Syukur suamimu tidak berbuat sesuatu yang salah. Kamu tidak bersama dengan suami, nanti suami pelayanan di gereja, dia punya kedekatan emosi rohani dengan wanita. Bukan tidak mungkin bisa terjadi kesalahan nanti. Ini pesan saya, bersamalah suamimu. Atau suamimu diajak satu gereja dengan kamu. Ya. Yang membuat kamu bertumbuh bukan gereja loh sebenarnya. Individu kamu sendiri. Gereja mana yang bisa membuat orang sempurna atau bertumbuh? Tidak ada. Kecuali diri orang itu sendiri. Dan gereja penyedia saluran. Penyedia sarana maksud saya. Saluran berkat Tuhan. Truth ID kamu dengar tiap hari cukup membuat kamu dewasa. Usia 40 tahun loh kamu ini loh. Udah mau tua ini. Mestinya tidak begini. Mungkin ada faktor lain kamu tidak betah di gereja yang di mana suami berada karena ada gesekan atau tidak sukamu kepada pimpinan dan lain-lain. Saran saya kamu satu gereja dengan suami. Oke? Oke, itu saja. Ya ampun deh. Jangan atur diri sendiri ya. Harus mengalah ya di samping suami. Ini dari pria usia 22 tahun, guru musik di Medan, belum menikah, masih muda. Salam, saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Bapak baik lewat YouTube, Truth ID dan website House of Truth. House of Truth. Saya belajar banyak sekali dengan kebenaran lewat khotbah-khotbah Bapak dan pengertian saya terbuka. Baik saya mau berjuang untuk hidup suci, Pak. Saya ikuti seminar program Ekumene Bible Course mulai dari keselamatan surga, setan, juga doktrin Allah Tritunggal dan kecerdasan rohani. Lewat penjelasan yang Bapak berikan, saya menyadari selama ini ternyata saya belum tahu apa-apa, Pak. Saya belajar Alkitab lewat khotbah-khotbah Bapak kira-kira sejak pandemi 2020, Pak. Mohon izin, Pak, untuk menyampaikan bahwa saya adalah seorang anak pendeta, Pak. Bapak saya adalah seorang gembala sidang di gereja kami di Medan. Saya mulai merasa memiliki beban terhadap pelayanan sejak umur 17 tahun dan masa-masa awal kuliah. Waktu itu saya tekun mendengar khotbah-khotbah Pak Mendiang atau almarhum Billy Graham. Dan karena sering dengar khotbah beliau, doa dan rutin baca Alkitab, saya merasa bahwa pelayanan jemaat adalah pekerjaan mulai bagi kerajaan Tuhan, Pak. Tapi saat ini saya hanya bergairah kuat dalam melayani tanpa kedalaman dalam memahami poin-poin penting dalam Alkitab. Seperti surga itu apa, tujuan manusia diciptakan untuk apa, neraka surga itu apa, keselamatan itu apa. Hanya bergairah kuat dalam tapi saat ini saya hanya bergairah kuat dalam melayani Tuhan tanpa kedalaman terhadap poin-poin tersebut. Puji Tuhan, Pak, saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan untuk mendengar khotbah Bapak waktu itu, cari-cari di YouTube surga menurut Alkitab. Ternyata muncul khotbah Bapak di Ekumene Bible Course ABC mengenai surga. Dan saya terkejut, Pak, karena baru kali ini ada pendeta yang khotbah tentang surga. Tapi lebih mengejutkan lagi setelah saya dengar pertemuan ABC mengenai surga, Pak. Saya sadar bahwa saya harus terus belajar kebenaran sebanyak-banyaknya. Sampai sekarang saya tekun mengikuti Pak Eras lewat Truth ID, website House of Truth. Alasan dan motivasi saya mendengar kebenaran firman cuma satu, Pak.
Saya belajar mengenal Allah dan berusaha menjadi manusia Allah, Pak. Khotbah-khotbah yang Pak Eras ajarkan juga saya sharingkan sama bapak dan mama saya. Mereka senang kali, Pak. Kebenaran itu membuat saya sama keluarga jadi ngerti positioning kami. Apa, Pak? Bahkan dalam beberapa kesempatan saat Bapak tidak dapat khotbah karena keluar kota, saya membawa khotbah Pak Eras dengan penjelasan yang Bapak beri. Kami sekeluarga, khususnya saya sangat bersyukur Pak bisa mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Sebelumnya saya mau izin Pak, sebenarnya maksud saya menyampaikan ini bukan karena saya mau bertanya, tetapi meminta izin Pak, mohon maaf bila saya tidak sopan Pak. Apakah boleh saya dikasih buku-buku Bapak? Oh, boleh. Jawab dulu ya, boleh. Memang saya sudah beli beberapa buku Bapak, tapi saya beli baru 3 Pak. Itu pun bekas. Karena uang saya nggak banyak buat beli yang baru Pak. Saya beli yang bekas buku tentang Lucifer. Apakah Anda ingin kaya dan menemukan jodoh sekehendak Allah? Oh, ini buku-buku lama ini. Kalau diizinkan saya ingin sekali memiliki dan membaca buku-buku Bapak lainnya. Keren ya, usiamu muda buat saya memukau ya. Amaze ya. Pak, sekarang kan saya sudah lulus kuliah dan sedang mengurus syarat-syarat beasiswa S2 musik ke luar negeri. Jadi saya pengen bawa dan baca buku-buku Bapak. Kalau saya lulus kuliah ke luar negeri Pak, kalaupun misalnya tidak, saya ingin baca buku-buku Bapak. Kebetulan saya hobinya baca buku Pak. Izin Pak, mohon maaf sekali kalau saya lancang meminta Pak. Tapi Tuhan kiranya menyertai pelayanan gereja Rehoboth, Sinode GSKI Truth ID, ST Ekumene, BMPT KKI yang Bapak pimpin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, salam sehat. Kamu akan saya kirim buku, bisa puluhan buku baru tanpa kamu beli ya. Nanti staf saya akan menghubungi kamu, minta alamatmu, saya akan kirimi buku. Mungkin ya cara mengirimnya nggak banyak dulu, mungkin 15 dulu gitu. Kalau kamu udah baca saya kirim lagi 10, karena buku karangan saya sudah hampir 300. Jadi kamu akan saya kirim buku-buku ini. Cukup saudaraku, sampai bertemu di episode 488. Oke, Tuhan memberkati.